mati dalam keinginan hawa nafsu yang tak terbatas. Berawal dari keinginan mencicipi, berakhir dengan kematian yang fatal. Semut-semut yang lain pun datang, melakukan perbuatan yang sama, mencicipi, terjerumus, tenggelam dan mati. Akhirnya puluhan semut mati dalam setetes madu. Kalau mati dalam setetes racun, biasa. Tapi mati dalam setetes madu merupakan tragedi yang luar biasa. Manusia diharapkan tidak seperti itu, maka dikatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin jemaah Jum'ah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Seekor semut melihat setetes madu jatuh ke dahan kayu yang lapuk. Dia mencium aromanya dari jauh. Kemudian dia mulai mendekat. Dia tahu ini harum semerbak. Lalu kemudian dia mulai mencicipi manisnya. Kurang puas, akhirnya lebih mendekat. Akhirnya madu yang kental menarik kakinya satu persatu. Lama-lama kepalanya, akhirnya seluruh badannya masuk ke dalam madu. Mati dalam keinginan hawa nafsu yang tak terbatas. Berawal dari keinginan mencicipi, berakhir dengan kematian yang fatal. Semut-semut yang lain pun datang, melakukan perbuatan yang sama, mencicipi, terjerumus, tenggelam dan mati. Akhirnya puluhan semut mati dalam setetes madu. Kalau mati dalam setetes racun, biasa. Tapi mati dalam setetes madu merupakan tragedi yang luar biasa. Manusia diharapkan tidak seperti itu, maka dikatakan afala taqilun. Mengapa kamu tidak berakal? Afala tatafakkarun. Mengapa kamu tidak berfikir? Afala tatadzakkarun. Mengapa kamu tidak ingat? Fadzakir, ingatkan orang lain. Inna fa'ati dzikra, karena mengingatkan itu bermanfaat. Faqsusil qasas, ceritakan tentang kisah-kisah mereka yang mati dalam setetes madu. La'allahum yatafakkarun, mudah-mudahan mendengar kisah itu terbuka cakrawala berpikir mereka, sehingga tidak terjerumus dalam lubang yang sama. Hanya keledai yang bodoh dan dungu yang terperosok dalam lubang yang sama dua kali. Tapi apa mau dikata, malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Kehidupan manusia sejarah berulang, musim berganti, isi dunia itu ke itu saja. Dulu ribuan tahun yang silam ada seseorang yang gagah perkasa, 400 tahun berkuasa di atas dunia. Dari timur dan barat di bawah tapak kakinya, sampai-sampai dia berkata, Ailahun ghairi, adakah Tuhan selain aku? Dia menantang Tuhan. Tapi dia berkata, adakah Tuhan selain aku? Allah menghinakan dia dengan cara yang paling hina. Tiba-tiba kepalanya sakit luar biasa karena seekor nyamuk masuk ke dalam lubang hidungnya. Dia pukulkan kepalanya ke dinding, ke tiang, semakin lama semakin parah. Akhirnya dia ambil palu godam, dia pukul kepalanya. Sakit itu tak hilang, nyawanya lah yang melayang. Akhirnya dia mati. Namruz namanya.
Nebukadnezar, kata mereka, dia tertulis sebagai sejarah manusia yang mati dalam setetes madu kekuasaan. Hari berganti musim berubah. Perbuatan yang sama diikuti lagi dari belahan dunia Afrika Utara. Mesir, negeri itu bernama, lagi-lagi menantang, mana Tuhan? Yudzabbihuna abna'ahum, anak laki-laki dia sembelih. Wa yastahyuna nisa'ahum, anak perempuan dia biarkan hidup. Apa yang terjadi? Akhirnya dia pun mati juga dalam setetes madu kekuasaan. Fir'aun namanya. Hari berganti musim berubah. Manusia tak mengambil pelajaran. Itu juga yang terjadi. Sesungguhnya memang layak disebut manusia, diambil dari kata nasya, lupa. Tapi ingat dari mana dia datang. Dia diciptakan min maniyyi yumna, dari air yang hina. Setelah itu dia tegak merangkak, lemah, pandangan matanya sejengkal, kakinya bergetar, merangkak dia jatuh, tegak dia sempoyongan. Tapi begitu dia mulai bertenaga, dia angkuh dan sombong, padahal dia hanyalah setumpuk daging busuk yang akan menjadi santapan cacing tanah. Tapi angkuhnya luar biasa. Subhana man yusabbihu bihirra'du wa bihamdik. Ketika petir menggelegar, manusia berkata, Maha suci Allah, yang planet-planet pun bertasbih mengagungkannya. Malaikat bertanya, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Untuk apa kau ciptakan manusia ya Allah? Kami akan mengagungkanmu, kami akan memuliakanmu, kami akan mensucikanmu. Allah menjawab, Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu, kamu tak tahu, biarlah ini menjadi rahasia. Makhluk itu pun diciptakan, makhluk yang amat sombong, angkuh dan merasa luar biasa, padahal dia hanya kecil, tak punya apa-apa. Dia tegak berdiri, padahal terdiri dari tulang belulang, daging, lemak, sumsum, kuku, bulu, otak. Jantungnya berdetak karena kudrat dan iradat Allah. Nafasnya berhembus karena pinjaman paru-paru dari Allah. Dia tegak berdiri karena otaknya stabil. Sedikit saja demam, panas, dia langsung terbaring, lemah. Tapi memang manusia angkuh dan sombong. Akhirnya dia berjalan menantang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang Tuhan itu ada, mana dia? Kenapa dia tak sanggup untuk membinasakan aku? Inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya kasih sayangku lebih mendahului murkaku. Azizun, Allah maha perkasa, ghafur, dia juga maha pengampun. Dibiarkannya makhluk yang sombong itu berjalan di atas muka buminya, menghirup udara miliknya, menghembuskan nafas dengan paru-paru ciptaannya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi milik Allah. Semua dia pinjamkan. Tapi manusia yang angkuh dan sombong, yang merasa diri besar, takabur, tak pernah sadar akan semua itu. Sampai akhirnya malaikat maut datang mencabut nyawa, ditarik, disentakkan dalam satu tarikan. Seperti tebasan pedang di tempat yang sama beratus kali. Seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Seperti mata kail pancing yang ditarik dari kulit yang basah. Dengan wajah yang beragam macam, ekspresi kesakitan dan penuh penderitaan, lalu kemudian rohnya keluar dari jasad. Semua malaikat mencium bau busuk, mereka bertanya, siapa dia? Dia adalah Fulan, anak Fulan, cucu Fulan. Ibunya menyesal melahirkannya, ayahnya menyesal menjadi ayahnya, kakek nenek moyangnya malu disebut namanya. Apa mau dikata, penyesalan tak lagi bermakna. La tufattahum abwabus sama. Pintu-pintu langit tak dibukakan menerima rohnya sampai Allah berkata, tuliskan dia menjadi penghuni sijjin, tempat orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidupnya singkat, baina sittina wa sab'in, antara 60 tahun sampai 70 tahun. Tapi penderitaannya luar biasa. Di alam barzah 100 tahun, 1000 tahun, sampai malaikat meniupkan sangkakala. Lalu kemudian hari kiamat, barulah kemudian dia bangkit lepas dari azab kubur. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiya.
Azab neraka ditampakkan di depan biji matanya, pagi, petang, siang, dan malam. Itulah mengapa orang beriman diminta sebelum salam berkata, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri. Jauhkan aku dari azab jahannam, jauhkan aku dari azab kubur. Penderitaan demi penderitaan terus datang silih berganti. Orang yang tak tahu berkata, kita antarkan dia ke tempat peristirahatan. Padahal azab kubur, azab yang pertama, disusul dengan azab mahsyar, disusul dengan titian siratal mustaqim. Puncaknya adalah neraka jahanam. Ketika dia dimasukkan, lalu kemudian malaikat-malaikat bertanya kepada mereka, alam ya'tikum rusulan, apakah belum datang rasul kepadamu? Sudah datang rasul, sudah datang wali-wali Allah, sudah datang pewaris para nabi, para ulama, tapi kami tidak pernah mau mendengar. Lau kunna nasma'u, andai kami mau mendengar, au na'qilu, andaikan kami mau berfikir, sedetik saja pasti kami akan selamat. Fasuhqan li ashabis sa'ir, apa mau dikata, tulisan sudah ditetapkan. Ketika mereka melihat neraka jahanam menyala, pekikan teriakan azab terdengar di ujung telinga. Mereka pun berkata, Rabbana ya Allah absarna, mata kami sudah melihat azab. Wa sami'na, telinga kami sudah mendengar azab. Farji'na, kembalikan kami ke dunia. Na'mal salihah, kami ingin beramal soleh ya Allah. Inna muqinun, kami sudah yakin seyakin-yakinnya. Tapi penyesalan, air mata darah menetes dari kelopak mata tak dapat merubah keadaan. Itulah mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala masih mengingatkan, laki-laki yang baligh berakal dalam keadaan sehat walafiat, telinganya wajib mendengarkan wasiat takwa dari khatib. Usikum wa nafsi bitaqwallah, dengarkanlah, takutlah kepada Allah. Andai kaki pernah melangkah ke masjid, andai tangan pernah mengusap kepala anak yatim, andai akal pikiran pernah berpikir bagaimana menolong rumah Allah, bagaimana menolong agama Allah, bagaimana menolong yatim, fakir, miskin, du'afa, hamba Allah yang teraniaya, andai air mata pernah menetes di tengah malam, ainani, dua biji mata, la yamassuhu mannar, yang tidak terkena jilatan api neraka, ainun bakat min khasyiatillah. Andai pernah terbangun tengah malam lalu berkata, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Andai lidah pernah berkata, Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Andai lidah pernah berkata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Andai lidah pernah berkata, afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Andai telinga pernah dipakai untuk mendengarkan tausiah, khutbah, nasihat, wa tawasaw bil haq. Andai tenggorokan pernah dipakai untuk menyuarakan amar ma'ruf nahi mungkar. Andai jabatan yang dititipkan di ujung jari telunjuk pernah dipakai untuk menolong agama Allah, tentulah hari itu dia akan menolong. Andai pernah dipakai untuk mewakafkan kitab Allah, Iqra'ul Quran, bacalah Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, maka dia pasti akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabi, memberi syafaat kepada orang-orang yang pernah membacanya, pernah mewakafkannya, memberikan jabatannya, hartanya, kuasanya, suaranya, ilmunya untuk mencerahkan hamba Allah di atas muka bumi Allah, menolong agama Allah. Tapi tak satu pun dari anggota tubuh itu dapat menolong. Maka dikatakan dalam doa Nabi, matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina, jadikan pendengaran kami, pandangan kami, tenaga yang kau titipkan pada tubuh kami menjadi nikmat. Jangan jadikan dia sebagai azab ya Allah. Sakit bukan azab, karena sakit boleh jadi menghapuskan segala silap, salah dan dosa. Susah bukan azab, boleh jadi kesusahan membuat orang tobat kembali ke pangkal jalan, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Azab adalah ketika badan sehat tapi tidak ingat lagi untuk beribadah. Azab adalah
ketika harta banyak tapi tak pernah berpikir untuk menolong agama Allah. Azab adalah ketika kekuasaan ada di ujung jalan tapi tak pernah dipakai untuk menegakkan agama Allah. Itulah azab di atas azab, karena dia akan ditanya di soal. La tus'alunna yawma idzin 'anin na'im faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar ujung tombak, sebesar ujung mata pisau, sebesar ujung rambut, sebesar tapak kaki semut yang hitam di atas batu yang legam di tengah malam yang kelam, semuanya akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang membela saat itu? Yauma yafirrul mar'u min akhihi, saudara kandung pun akan lari, wa ummihi wa abi, ayah kandung, wa sahibatihi, istri dari suami lari, suami lari dari istri, wa bani, anak-anak yang dibesarkan, disekolahkan, dikandung 9 bulan 10 hari, disusukan 2 tahun, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki untuk membesarkannya, untuk menyekolahkannya. Tapi ketika menghadap Allah mereka pun tak dapat menolong. Yang hanya bisa menolong adalah ayyukum ahsanu amala, hanya amal-amal soleh yang bisa menolong di hadapan Allah. Yauma, pada hari itu, la yanfa'u malun, harta tak berguna, wala banun, anak tak bermanfaat, illa man atallah, kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih, bersih dari hasad, bersih dari dendam kesumat, bersih dari sifat ujub, bersih dari angkuh, bersih dari merasa diri hebat, lebih tinggi, lebih mulia, lebih berkuasa, lebih berharta. Semua dia tundukkan di hadapan Allah. La yadkhulul jannah, tidak masuk syurga, man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habbatin min khardalin min kibrin, ada angkuh walau sebesar ujung rambut, tetap akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, hari berganti, musim berubah, waktu yang sudah ditentukan sampai dalam hitungan detik. Idza jaa ajaluhum, kalau ajal sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan, tak dapat ditunda walau sesaat, wala yastaqdimun, mata yang terang benderang mulai melihat, roh keluar, terbuka kelopak biji mata, ternganga mulut, ruh pun dicabut. Akhirnya semua hanya menjadi sekedar mimpi dan kenangan semata. Mimpi menjadi orang kaya, mimpi menjadi penguasa, mimpi menjadi orang yang disanjung dan dimuliakan. Pada akhirnya tetap juga akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua akan mengiring, semua akan bersedih, semua akan menangis. Yatba'ul mayyita thalathun, yang mengiringi ke liang lahat ada 3. Maluhu, hartanya, kendaraan yang dia beli dengan tetes peluh keringat dan air mata, harta benda ikut mengiringi ke tempat parkir taman pemakaman umum. Wa ahluhu, keluarganya, sahabat, kerabat, handai taulan, anak, menantu, kawan, sejawat ikut mengiring, menangis mereka sejenak. Setelah itu mereka pun akan pulang ke rumah. Yang ingat, kalau pernah anak disekolahkan ke pondok pesantren menghafal Quran, di tengah malam dia terjaga, dia sholat tahajud, dipandangnya gambar wajah ayahnya di tepi dinding. Gambar mulai lusuh. Di saat itu pun dia mengangkat tangan dan berkata, Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Menetes air mata di ujung kelopak jatuh ke bibirnya. Sayup-sayup dia berkata, Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan. Jadikanlah kubur ayahku salah satu dari taman-taman surgamu ya Allah. Wala taj'al qabrahu ghufratan min ghufarin niran. Jangan kau jadikan kubur ibuku salah satu dari lubang nerakamu ya Allah. Tapi apa mau dikata, dia tak pernah diajar agama, dia tak tahu bagaimana cara mendoakan orang tua, dia tak tahu bersedekah, dia tak tahu sholat malam. Yang dia tahu, kalau sayang adalah hadiah, kalau sayang jalan-jalan, kalau sayang kendaraan, kalau sayang diberi gadget. Kalau tidak ada hadiah, tidak sayang. Sayang kita membinasakan mereka, sayang kita menjerumuskan mereka.
Mestinya kita berkata, Rabbi habli minas salihin. Silakan hidup dengan cara apapun, isma syi'ta. Tapi ingat, pada akhirnya kau akan mati, kau akan digiring ke liang lahat, kau akan dibalut dengan kain kafan, kau akan ditinggalkan. Hidungmu akan menempel dengan dinding liang kubur yang tidak bersemen apalagi berkeramik, kau akan ditimbun. Kuburmu akan diinjak, dipadatkan. Mereka semua akan pulang ke rumah. Rumah yang kau bangun bagaikan istana, kendaraan yang mahal, keluarga. Mereka semua akan berebut harta warisan. Datang sendiri, kembali pun sendiri menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.